Bayangkan dunia tanpa waktu yang seragam. Setiap kota, setiap desa, bahkan setiap komunitas kecil memiliki cara mereka sendiri untuk menentukan waktu. Tidak ada jam atom, tidak ada zona waktu, hanya matahari sebagai panduan. Setiap kota mengatur jam mereka berdasarkan posisi matahari. Ketika matahari berada di puncaknya, itulah tengah hari. Namun ini berarti bahwa waktu di satu kota bisa berbeda beberapa menit, bahkan jam, dari kota lain yang hanya berjarak beberapa mil. Mungkin terdengar unik, bahkan alami. Orang-orang hidup sesuai dengan ritme alam, bangun saat matahari terbit dan tidur saat matahari terbenam. Namun sistem ini, meskipun sederhana, punya kelemahan fatal. Bayangkan mencoba mengatur pertemuan atau perjalanan ketika setiap tempat memiliki waktu yang berbeda. Ini adalah tantangan besar bagi siapapun yang mencoba berkomunikasi atau bepergian jarak jauh. Dulu, ini bukan masalah besar. Perjalanan lambat, komunikasi terbatas. Orang-orang tidak sering bepergian jauh, dan pesan dikirim melalui surat yang bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk sampai. Tapi dengan datangnya revolusi industri, semuanya berubah. Mesin uap, pabrik, dan teknologi baru mengubah cara orang hidup dan bekerja. Perjalanan menjadi lebih cepat, dan komunikasi menjadi lebih efisien. Kereta api, kuda besi kemajuan perlu beroperasi dengan jadwal yang andal. Kereta api memungkinkan orang dan barang bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi ini juga berarti bahwa waktu harus lebih terkoordinasi. Bagaimana mungkin jika setiap pemberhentian punya waktu berbeda? Bayangkan kebingungan yang terjadi ketika kereta tiba di stasiun yang memiliki waktu berbeda dari stasiun sebelumnya. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Ini berbahaya. Tanpa waktu yang seragam, risiko kecelakaan meningkat. Kereta bisa bertabrakan karena perbedaan waktu yang kecil namun signifikan. Bayangkan dua kereta di jalur yang sama saling mendekat. Setiap masinis mengatur arlojinya sedikit berbeda berdasarkan waktu setempat. Hasilnya, potensi bencana tabrakan dahsyat yang siap terjadi. Setiap masinis mengatur arlojinya sedikit berbeda berdasarkan waktu setempat. Ini menciptakan situasi di mana kecelakaan bisa terjadi kapan saja, hanya karena perbedaan beberapa menit. Hasilnya, potensi bencana tabrakan dahsyat yang siap terjadi. Kecelakaan kereta api menjadi lebih umum, dan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem waktu yang seragam. Kebutuhan akan waktu universal, standar yang diikuti dunia, menjadi sangat penting. Para ilmuwan, insinyur, dan pemimpin dunia mulai bekerja sama untuk menciptakan sistem yang bisa diandalkan oleh semua orang. Dunia butuh bahasa waktu yang sama. Dengan standar waktu yang seragam, dunia bisa beroperasi lebih efisien dan aman, membuka jalan bagi kemajuan di masa depan. Amerika Serikat, negara yang ditempa oleh rel kereta api, mengalami sendiri dilema waktu ini. Setiap perusahaan kereta api beroperasi dengan sistem waktu mereka sendiri. Ada ratusan zona waktu berbeda di seluruh negeri. Hal ini membuat perjalanan kereta membingungkan dan berbahaya. Bayangkan bepergian dari New York ke Chicago. Kamu perlu mengatur ulang arloji puluhan kali di sepanjang jalan. Pada tahun 1984, perwakilan dari 25 negara berkumpul di Washington DC untuk konferensi Meridian Internasional. Misi mereka membangun sistem zona waktu global. Tujuannya sederhana namun ambisius, mengakhiri kebingungan karena banyaknya waktu lokal. Konferensi ini menandai titik balik dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, negara-negara bersatu untuk menyepakati sistem yang melampaui batas negara dan budaya. Sir Sanford Fleming, seorang insinyur Skotlandia, Kanada. Dia mengusulkan sistem 24 zona waktu, masing-masing mencakup 15 derajat bujur. Idenya sederhana dan elegan. Bumi berputar 360 derajat dalam 24 jam. Oleh karena itu, setiap jam sesuai dengan 15 derajat bujur. Waktu rata-rata Greenwich menetapkan jam dunia. Konferensi Meridian Internasional memilih Greenwich, Inggris sebagai lokasi meridian utama. Garis ini pada 0 derajat bujur akan berfungsi sebagai titik referensi untuk waktu global. Waktu itu sendiri akan diukur dari titik ini ke depan, Greenwich Mean Time atau GMT. Pilihan Greenwich bukanlah sembarangan. Saat itu, Inggris adalah negara adidaya global dan angkatan lautnya menguasai lautan. Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari pentingnya memiliki sistem yang seragam untuk mengukur waktu. Dengan ditetapkannya meridian utama di Greenwich pada tahun 1984, dunia dibagi menjadi 24 zona waktu. Ini adalah langkah besar dalam menyatukan berbagai wilayah di dunia.
Setiap zona mewakili perbedaan waktu 21 jam dari GMT atau Greenwich Mean Time. Ini berarti bahwa setiap zona waktu memiliki waktu yang berbeda, tergantung pada jaraknya dari Greenwich. Bepergian ke timur, kamu menambahkan 1 jam untuk setiap zona yang dilewati. Misalnya jika kamu terbang dari London ke Paris, kamu akan menambahkan 1 jam ke waktu lokalmu. Sebaliknya, bepergian ke barat, kamu mengurangi 1 jam. Jadi, jika kamu terbang dari London ke New York, kamu akan mengurangi 5 jam dari waktu lokalmu. Sistem ini meskipun merupakan peningkatan besar dari kekacauan sebelumnya, masih merupakan buatan manusia. Sebelum adanya sistem ini, setiap kota memiliki waktu lokalnya sendiri yang menyebabkan kebingungan besar. Kita memaksakan keinginan untuk keteraturan pada dunia alami. Alam tidak mengenal konsep waktu yang kita buat, tetapi kita memerlukan sistem ini untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari. Tapi itu adalah konstruksi yang diperlukan, yang memfasilitasi komunikasi dan perdagangan global. Tanpa sistem zona waktu, koordinasi antar negara dan benua akan jauh lebih sulit, menghambat kemajuan dan kerjasama internasional. Evolusi zona waktu. Sejarah zona waktu dimulai dengan pembagian dunia menjadi 24 zona waktu yang berbeda. 24 zona waktu awal hanyalah permulaan. Pada awalnya ini adalah cara yang sederhana untuk mengatur waktu di seluruh dunia. Seiring berkembangnya negara dan perubahan kebutuhan mereka, zona waktu mulai berubah dan berkembang. Negara-negara mulai menyesuaikan zona waktu mereka untuk mencerminkan perubahan dalam batas politik dan ekonomi. Mereka menyesuaikan zona waktu mereka. Penyesuaian ini seringkali dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dan keselarasan dengan negara-negara tetangga. Beberapa negara mengadopsi zona waktu setengah jam, yang memungkinkan mereka untuk lebih akurat mencerminkan waktu lokal mereka. Sementara yang lain menciptakan bentuk yang tidak beraturan untuk mencakup wilayah mereka. Bentuk-bentuk ini seringkali mencerminkan kebutuhan khusus dari negara-negara tersebut. Saat ini ada 41 zona waktu standar yang digunakan di seluruh dunia. Setiap zona waktu ini dirancang untuk mencerminkan kebutuhan unik dari wilayah yang mereka layani. Evolusi ini menyoroti sifat dinamis dari ketepatan waktu. Perubahan ini menunjukkan bagaimana manusia terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Ini adalah sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan manusia. Sistem zona waktu terus berkembang, mencerminkan perubahan dalam cara kita hidup dan bekerja di dunia yang semakin terhubung. Pada abad ke-20, era baru ketepatan waktu muncul dengan ditemukannya jam atom. Tidak seperti jam tradisional yang bergantung pada rotasi bumi atau ayunan pendulum, jam atom mengukur waktu berdasarkan frekuensi atom yang tidak berubah. Jam atom sangat presisi. Mereka kehilangan kurang dari 1 detik setiap 100 juta tahun. Tingkat akurasi ini merevolusi ketepatan waktu dan penelitian ilmiah. Dengan munculnya jam atom, standar waktu baru dibutuhkan yang bahkan lebih tepat daripada GMT. Hal ini menyebabkan diadopsinya Coordinated Universal Time atau UTC. UTC didasarkan pada pembacaan jam atom di seluruh dunia. Ini adalah sistem ketepatan waktu paling akurat yang pernah dibuat. Sementara GMT masih digunakan sebagai zona waktu, UTC adalah standar ilmiah untuk waktu. Standarisasi waktu adalah bukti kecerdikan dan kerjasama manusia. Kita mengambil kekuatan fundamental alam dan memaksakan keteraturan padanya. Kita menciptakan sistem yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, bernavigasi, dan berbisnis melintasi jarak yang sangat jauh. Waktu adalah aspek fundamental dari pengalaman manusia. Itu membentuk hidup kita, ingatan kita, dan pemahaman kita tentang alam semesta. Saat kita menjelajah lebih jauh ke luar angkasa, konsep waktu akan terus berkembang. Dilatasi waktu yang diprediksi oleh teori relativitas Einstein akan menjadi semakin relevan. Waktu, seperti yang kita kenal, terikat dengan bumi. Tetapi bahkan ketika pemahaman kita tentang waktu berubah, kebutuhan akan sistem ketepatan waktu bersama akan tetap ada.